Apabila Mahkamah Konstitusi berkenan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Komarudin sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Tapi Bapak belum pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 ya? Belum. Nah itu Pak, kalau sebagai lawyer itu Pak, kalau mau masuk di sini dipelajari itu bagaimana format permohonan. Jadi kalau di pengadilan negeri, PT UN dengan Mahkamah Konstitusi beda Pak. Ya Pak ya, tapi nanti akan ada penasihatan untuk Bapak nanti berkaitan dengan permohonan ini. Terima kasih Pak Komarudin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komarudin ya. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah
Yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum, Pak Komardin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya, ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Gitu. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak nggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu ya. Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat Pak, itu yang saya lakukan dulu ya. Itu Bapak lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 ya. Juga ada putusan-putusan lain ya. Ini untuk ya jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya. Artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu clear atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, tidaknya 7 orang. Ya. Nah, jadi tugas kami dengan penasehatan ini sebetulnya membantu Bapak agar 6 yang mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti menarik permohonannya itu kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau saya bukan mendahului Pak Komardin, kalau Bapak nggak perbaiki ini, kalau secara ilmul yakin dan ainul yakin, saya nggak berani bilang hakul yakin, itu pasti permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas NO, kalau hanya seperti yang tertulis itu. Nah, makanya perlu penasehatan, bukan cuman mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga. Nah, kemudian di bagian posita, ini Bapak perlu mempertajam ini mengenai pertentangan antara norma pasal yang Bapak mohonkan itu dengan pasal UUD NRI tahun 1945 ya. Ini kan Bapak mohon dikaitkan juga dengan pasal tentang bela negara ya Pak ya. Ya. Nah, relevansinya apa ini soal ini? Ini Bapak harus pertajam gitu. Jadi tidak kemudian hanya menyantumkan itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 1, 31 ayat 1 dan ayat 2. Bukan hanya itu, tapi Bapak harus uraikan di mana letak pertentangan antara norma yang Bapak uji itu dengan pasal yang menjadi landasan pengujian ya. Misalnya kan kalau pasal 30 ayat 1 ini kan berkaitan dengan ya kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini kan bela negara ini. Nah, itu Bapak harus urutkan. Ya. Nah, yang terakhir untuk Bapak, ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan, lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul gitu ya. Ini kalau saya baca di petitumnya Bapak, di mana ini letak yang menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini? Itu. Nah, kemudian misalnya yang nomor 2 ini Bapak menyatakan
menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5. MK punya kewenangan nggak untuk katakanlah mengabulkan petitum seperti ini? Kewenangannya MK sekali lagi ini ada di sini semua Pak, di samping mulai dari Angkatan Dasar. Jadi MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Nah, ya, itu nyatakan bahwa baik skripsi ijazah bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan undang-undang ini. Coba Bapak lihat lagi, MK punya kewenangan nggak untuk menyatakan itu?